Komisi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghadiri undangan makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Purbaya mengungkap temuan dugaan manipulasi faktor perdagangan oleh sejumlah perusahaan ekspor kelapa sawit. Ya, meski enggan membeberkan agendanya, Purbaya mengaku telah menyiapkan laporan terkait dugaan praktik under invoicing oleh 10 perusahaan besar. Ia menyatakan Kementerian Keuangan telah melakukan pengecekan acak terhadap 3 pengapalan milik perusahaan sektor crude palm oil atau CPO. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat. Kapal per kapal, jadi itu mungkin saya laporin kalau ditanya diundang makan siang. Makan siang lama beberapa menteri kelihatannya ya. Tapi itu bawa laporan Pak, bawa map. Ini selalu jaga-jaga kalau ditanya jangan sampai nggak bisa. Gitu apa aja tuh yang disiapkan berarti? Jadi ada apa? Saya cuman nggak ada studi itu apa yang saya sebutin kemarin. Perusahaan CPO mana aja yang melakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab, tapi kalau nggak tanya saya diem aja. Itu perusahaan apa aja Pak? Bisa disebutin nggak sih Pak? Sebenarnya kan nggak boleh kalau itu. Saya cuma tes 10 perusahaan besar, 3 pengapalan masing-masing perusahaan, saya random dipilih. Dan hasilnya ternyata mintik-mintik aja ya. Cukup signifikan tuh. Ada itu beberapa 10 perusahaan besar itu kelihatan sekali mereka melakukan under invoicing. Ekspor ke Amerika misalnya harganya di sini berapa, cuman 1/4 atau 1/3 harga yang di Amerika. Jadi dia di sini perusahaannya jadi rugi, jadi income-nya lebih rendah kan, nilai ekspornya juga lebih rendah di sini. Jadi saya rugi banyak. Itu mungkin saya laporin kalau ditanya, kalau nggak ya udah. Pemirsa, nilai tukar rupiah hari ini masih lemah setelah sempat menyentuh 17.800 Rabu siang. Hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar 17.773 rupiah. Ya, berdasarkan nilai tukar pada posisi jual, Bank Indonesia, nilai tukar dolar terhadap rupiah belum juga turun dari 17.000 rupiah. Selama sepekan nilai tukar rata-rata masih di kisaran 17.000 rupiah. Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah tahun ini dipatok 16.800 hingga 17.500 rupiah. Komisi Pemerintah segera mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui satu pintu, yaitu Badan Usaha Milik Negara BUMN Ekspor SDA. Kebijakan ini guna mewujudkan transparansi tata kelola ekspor komoditas strategis sekaligus memberikan pengawasan terhadap praktik curang para eksportir. Presiden Prabowo Subianto melalui peraturan pemerintah menerbitkan payung hukum tata kelola ekspor sumber daya alam yang fokus melakukan perbaikan dan pengawasan ketat tata kelola ekosistem ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN Ekspor SDA. Di mana penguatan pengawasan ekspor ini sekaligus untuk tingkatkan penerimaan negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerbitan peraturan pemerintah tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor dan meningkatkan penerimaan negara yang harus bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Sementara itu, adapun implementasi kebijakan wajib ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam tersebut akan dilakukan dalam 2 tahap.
Tahap pertama sebagai masa transisi yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sedangkan tahap kedua atau pemberlakuan penuh dimulai pada 1 September 2026. Pemirsa, pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan mengambil alih peran utama dalam transaksi perdagangan ekspor komoditas strategis. Hal ini juga memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor sekaligus menekan praktik trade misinvoicing maupun under-invoicing. Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan mengambil alih peran utama dalam transaksi perdagangan ekspor komoditas strategis. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai penerapan kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor sekaligus menekan praktik trade misinvoicing maupun under-invoicing. Pasalnya, praktik pencatatan yang tidak akurat selama ini memicu perbedaan data antara nilai ekspor komoditas sumber daya alam milik Indonesia dengan data impor di negara tujuan. Selisih angka tersebut berdampak langsung pada penerimaan devisa negara, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga validitas data perdagangan nasional. Menurut Erlangga, kebijakan baru tersebut diproyeksikan mampu memperketat kontrol dan pengawasan aktivitas ekspor di lapangan. Nah, terjadinya praktek misinvoicing atau under-invoicing, yaitu perbedaan pencatatan ekspor-impor antara kedua mitra dagang. Artinya pencatatan Indonesia berbeda dengan pencatatan dari negara yang menerima produk di Indonesia. Tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan devisa, nilai tukar, serta validitas dan akurasi data perdagangan ekspor dan impor. Pada tahap awal, skema baru ini akan diberlakukan pada 3 komoditas utama nasional, yakni batu bara, kelapa sawit, serta paduan berbasis besi yang mengandung sejumlah besar unsur selain karbon, seperti kromium pangan, atau aluminium, atau ferroalloy. Selama masa transisi, perusahaan eksportir masih diizinkan melakukan transaksi secara langsung dengan pihak pembeli di luar negeri. Meski demikian, seluruh pengelolaan dokumen ekspor harus melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan membeli komoditas dari para pengusaha sesuai dengan harga pasar yang berlaku. PT DSI akan membeli komoditas-komoditas tersebut dan dijual di pasar internasional mulai 1 Januari 2027 mendatang. BPI Danantara Indonesia memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai badan usaha milik negara yang akan mengambil alih peran utama dalam transaksi perdagangan ekspor komoditas strategis akan membeli komoditas dari para pengusaha sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Menurut Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara Indonesia, Rohan Hafaz, untuk sementara ada 3 komoditas yang akan dibeli oleh PT DSI, yakni batubara, CPO, dan ferroalloy. Perusahaan ini akan mulai melakukan pembelian komoditas-komoditas tersebut dan dijual di pasar internasional mulai 1 Januari 2027 mendatang. Rohan menyebut selama ini sudah ada harga acuan untuk ketiga komoditas tersebut. Namun beberapa perusahaan kerap menjualnya di bawah harga pasar. Hal ini dinilai merugikan negara dari sisi pelaporan pajak hingga potensi penyimpanan uang hasil ekspor di luar negeri. Harga komoditas-komoditas saat ini, apalagi batu bara, sawit, itu sudah ada bursanya secara internasional. Harga CPO udah ada, harga minyak mentah udah ada, Brent atau apa gitu ya. Jadi ini juga akan mengacu ke situ. Dalam sidang paripurna DPR, Presiden Prabowo menyebut kerugian negara akibat praktik kecurangan ekspor selama 34 tahun mencapai 15.400 triliun rupiah. Pemirsa, nilai tukar rupiah terus melemah dalam beberapa waktu terakhir. Pakar ekonomi politik Iksanuddin Nusi mengatakan, pelemahan rupiah menunjukkan ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Kita simak pembahasannya bersama rekan Pung Purwanto dan Teguh Hartono dalam program
To the point aja Sinonews. Mari kita lihat sekarang kenapa saya bilang tidak aman-aman saja. Oke. Yang pertama, ketika rupiah terdepresiasi, pakai bahasa moneter tinggi, rupiah jatuh gitu ya. Pakai bahasa kerennya lagi, rupiah anjlok gitu ya. Itu berdampak pada yang namanya subsidi naik. Kenapa? Karena Anda masih mensubsidi energi. Yang kedua, berdampak pada biaya import naik. Karena energi Anda 1 juta barel per hari Anda import. Yang ketiga, akan terjadi kenaikan biaya harga-harga. Disebabkan bahan baku, bahan penolong, dan sejumlah jasa itu Anda import. Yang keempat, utang luar negeri yang tinggi. Besarnya 9.920 triliun, hampir 10.000. Dan kali ini untuk APBN 2026, Anda mesti membayar bunga 599 triliun dan 833,9 triliun untuk cicilan. Bunganya 599, cicilannya 833 gitu. Apa bahasa lainnya? Bahasa lainnya di situ fiskal tertekan. Kita dekati dulu dengan fiskal. Yang kedua sekarang kita dekati dengan moneter. Kalau rupiah jatuh dan tugas BI tunggal menstabilkan rupiah dalam harga yang wajar, gitu ya, menstabilkan rupiah dengan harga wajar, Undang-Undang 2399/2004 dan jauh perubahan yang terakhir, tugasnya tunggal, stabilkan nilai tukar dalam harga yang wajar, maka dia punya 2 tugas lain bersama dengan itu, inflasi dan suku bunga. Artinya nilai tukar itu punya saudara kandung. Saudara kandungnya adalah suku bunga dan inflasi. Begitu Anda naikin, begitu namanya nilai tukar terdepresiasi, anjlok gitu, maka Anda punya kewajiban untuk menjaga inflasi. Misalnya Kementerian Pariwisata menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026 di Jakarta. Rakornas ini digelar sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan ekosistem pariwisata yang tangguh di tengah tantangan konflik global yang kian memanas. Kementerian Pariwisata menggelar Rakornas dengan tema optimalisasi resiliensi inovasi dan keberlanjutan transformasi ekosistem kepariwisataan nasional menuju target 2026 di Jakarta. Rakornas Pariwisata 2026 dilaksanakan untuk menyusun rencana aksi sekaligus mengevaluasi capaian sektor pariwisata nasional bersama kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung percepatan transformasi ekosistem pariwisata melalui optimalisasi resiliensi, inovasi, dan keberlanjutan sebagai fondasi pelaksanaan program prioritas tahun 2026. Beberapa hal yang perlu kita dorong, yang pertama penguatan SDM pariwisata, tentu pelatihan sertifikasi, vokasi, dan link and match. Ini mungkin vokasi bisa didorong karena Bapak Presiden sangat mendukung program vokasi. Pariwisata adalah sektor penggerak pertumbuhan ekonomi yang penting. Lewat pariwisata kita menerima kunjungan wisatawan mancanegara. Mereka datang, berbelanja, dan mendatangkan devisa. Rakornas Pariwisata 2026 diharapkan mampu memperkuat sinergi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan sektor pariwisata ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program Fintech Academy digelar di Universitas 11 Maret di Surakarta. Program ini fokus membahas literasi dan keamanan pendanaan digital bagi generasi muda. Ratusan mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS memadati lokasi acara iNews Campus Connect. Salah satu daya tarik utama dalam acara ini adalah talk show mengenai literasi finansial dari OVO Finansial bersama dengan akademisi serta financial planner.
Dalam sesi ini, OVO Finansial berbagi tips kepada generasi muda agar lebih kritis dan bijak dalam bertransaksi digital. Mahasiswa diingatkan untuk tidak mudah tergiur oleh kemudahan instan. Di UNS Solo ini bersama dengan akademisi dan juga financial planner, OVO Finansial terus membantu meningkatkan literasi keuangan dari kalangan generasi muda dan keamanan digitalnya juga, karena saat ini tantangannya bukan hanya soal akses teknologi Mbak, tapi juga bagaimana masyarakat, terlebih mahasiswa, lebih aware terhadap resiko seperti penipuan berbasis digital, phishing, dan penggunaan layanan tidak resmi atau ilegal. Jadi harapan kami mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga kritis dalam bertransaksi digital. Selain sebagai pengguna yang bijak, generasi muda juga diimbau untuk selalu menjaga keamanan data pribadi, serta memahami kemampuan finansial. Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang lebih siap secara mental dan finansial dalam memanfaatkan teknologi, serta bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Antisipasi jemaah hilang atau tersesat, Kemenhaj sweeping seluruh penjuru Mekah. Sido Siang akan kembali, tetaplah bersama kami.